Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhadir Setiawan dengan NIM 2004 01010093. Saya adalah mahasiswa informatika pada Universitas Siber Asia dan saya berada di kelas IFN 52. Jadi di video ini sebenarnya saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan VoIP. Khususnya di jaringan VoIP ini kita akan membahas apa saja sih yang meliputi model monitoring QoS, terus yang kedua itu konsep interworking VoIP dengan jaringan lain, terus yang ketiga itu mekanisme panggilan VoIP dengan PSTN. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu model monitoring quality of service atau QoS. Jadi secara sederhana model ini menjelaskan bahwa monitoring kualitas jaringan dilakukan secara bertahap dan berlapis, mulai dari pengambilan data mentah sampai hasil analisa yang bisa langsung dipakai oleh admin jaringan. Jadi model monitoring QoS ini terdiri dari 4 lapisan utama. Lapisan pertama itu adalah monitored object, di mana lapisan ini adalah objek yang dipantau atau bisa dibilang sumber data. Seperti contohnya itu ada beberapa contoh, ada 5 contoh, yaitu pertama itu adalah service. Terus yang kedua itu adalah router and sandwich. Terus yang ketiga itu adalah bandwidth jaringan. Terus yang keempat adalah traffic data. Terus yang kelima adalah aplikasi atau layanan seperti web DNS atau web service. Di tahap ini objek hanya menghasilkan data mentah. Data mentah misalnya penggunaan CPU, terus latency, terus packet loss, terus throughput dan error. Jadi ini hanya data mentah dan belum ada analisa apapun. Terus pada lapisan kedua itu ada yang namanya monitor. Jadi lapisan monitor ini bertugas mengambil dan mengumpulkan data dari objek-objek yang tadi. Jadi fungsinya antara lain ada 3 fungsi. Yang pertama itu adalah mengambil data secara otomatis, misalnya lewat SNMP atau agen. Terus yang kedua adalah mengelola data dasar seperti waktu respon atau jumlah paket yang hilang. Terus yang ketiga itu adalah mengirim data tersebut ke sistem monitoring QoS. Singkatnya monitor ini berperan sebagai penghubung antara data mentah dan proses analisa. Oke. Terus lanjut ke lapisan ketiga. Itu adalah QoS monitoring. Nah, di lapisan ini mulai dilakukanlah analisa kualitas jaringan. Jadi parameter QoS itu yang dihitung biasanya meliputi ada 4. Eh, 4. Jadi di sini ada yang pertama itu latency atau delay. Terus yang kedua itu ada jitter. Terus yang ketiga itu adalah packet loss. Terus yang keempat itu adalah throughput. Jadi hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan standar kualitas atau SLA-nya. Dari sini bisa diketahui apakah kualitas jaringan masih bagus atau sudah menurun. Jadi data mentah tadi yang sudah ada berubah menjadi informasi yang lebih bermakna. Nah, terus di lapisan keempat nih, di lapisan keempat itu ada yang namanya monitoring application. Jadi lapisan terakhir dari aplikasi monitoring yang digunakan oleh admin jaringan. Fungsinya itu ada 4 fungsi. Yang pertama itu adalah menampilkan grafik dan dashboard kondisi jaringan. Terus yang kedua adalah menyediakan monitoring secara real time, jadi secara terus-menerus. Terus yang ketiga itu adalah memberikan peringatan atau notifikasi jika ada sebuah gangguan. Terus yang keempat itu adalah membantu admin mengambil keputusan perbaikan jaringan.
Jadi dengan aplikasi ini admin bisa atau dapat memantau kondisi jaringan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, itu adalah pembahasan tentang konsep interworking antara VoIP dan jaringan lain, khususnya itu PSTN. Jadi interworking ini pada dasarnya adalah cara supaya dua jaringan yang teknologinya ini berbeda bisa saling terhubung. Jadi VoIP menggunakan jaringan IP dan sistem paket data, sedangkan PSTN itu menggunakan sistem circuit switching. Jadi VoIP memakai protokol seperti SIP dan RTP, sementara PSTN menggunakan signaling seperti SS7. Karena berbeda, jadi dibutuhkan perangkat penghubung agar komunikasi ini bisa terhubung. Jadi komunikasi antara kedua jenis ini bisa terhubung itu dan bisa berjalan karena kita harus menggunakan perangkat penghubungnya. Terus perangkat utama nih, perangkat utama dalam interworking antara VoIP dan PSTN itu antara lain itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah VoIP gateway, terus yang kedua itu adalah signaling gateway, terus yang ketiga adalah media gateway. Jadi VoIP gateway nih, VoIP gateway ini adalah perangkat yang mengubah signal suara analog menjadi paket IP. Terus yang kedua itu adalah signaling gateway, di mana perangkat ini menerjemah. Jadi penerjemah. Jadi menerjemah protokol signaling antara SIP dan PSTN. Terus yang ketiga itu adalah media gateway, di mana perangkat ini menyesuaikan. Sebenarnya hanya menyesuaikan format suara atau kodek. Jadi dengan adanya gateway ini, penggunaan VoIP bisa menelpon menggunakan PSTN dan sebaliknya tanpa perlu tahu proses teknis yang ada di belakang. Jadi keuntungan networking antara lain itu adalah biaya. Jadi biaya komunikasinya itu lebih efisien. Terus yang kedua itu bisa menghubungkan sistem lama dan sistem baru. Terus yang ketiga itu adalah mendukung migrasi bertahap ke jaringan berbasis IP. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3, yaitu mekanisme panggilan masuk dan panggilan keluar antara VoIP dan PSTN. Jadi biasanya orang sebut itu outgoing call. Jadi outgoing call ini adalah VoIP ke PSTN. Jadi outgoing call terjadi saat pengguna VoIP menelpon ke jaringan PSTN. Jadi alurnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi pengguna VoIP melakukan panggilan, terus dilanjutkan dengan signal panggilan dikirim ke VoIP server menggunakan SIP. Terus lanjut dengan VoIP server meneruskan panggilan itu ke gateway. Terus yang selanjutnya itu gateway mengkonversi signal IP menjadi sinyal analog atau digital, sehingga jaringan PSTN ini menghubungkan ke nomor tujuan. Jadi suara dikirim itu dua arah menggunakan RTP, seperti itu. Jadi selanjutnya itu adalah incoming call, itu PSTN ke VoIP. Jadi kan dari tadi itu dari VoIP ke PSTN. Sekarang kita bahas itu lagi incomingnya, jadi dari PSTN ke VoIP atau sebaliknya lah katanya itu, sebaliknya. Jadi di proses ini itu di mana pengguna PSTN itu melakukan panggilan ke nomor VoIP. Nah, PABX meneruskan panggilan itu ke dalam gateway. Nah, gateway ini mengubah signal menjadi format IP. Terus SIP dikirim ke VoIP server. Nah, selanjutnya VoIP server ini meneruskan lagi panggilan ke IP phone atau smartphone. Jadi dengan adanya panggilan IP ini, setelah dijawab, maka suara itu dikirim melalui RTP.
Jadi dalam kedua proses ini sebenarnya VoIP server dan gateway ini sangat berperan penting sebagai penghubung antara dua jaringan yang berbeda teknologi. Karena kalau misalnya tidak ada hal seperti ini, komunikasi terjadi sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat sulit? Karena tidak adanya penghubung. Jadi kita hanya bisa berhubungan dengan jaringan yang sama, tidak kepada jaringan yang berbeda. Jadi demikian penjelasan saya mengenai model monitoring QoS dan konsep interworking VoIP dengan jaringan lainnya, serta mekanisme incoming dan outgoing call antara VoIP dan PSTN. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Semoga penjelasan ini dapat menjadi nilai tambah dan dapat juga dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.